A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jual minyak di Golibah dan jual sirup di Makkah. Berbanyak muhasabah agar hidup semakin berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus senantiasa memperbanyak muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu adalah melihat kepada diri sendiri, melihat kekurangan kita, mengintrospeksi diri. Apakah kita ini menjadi orang yang banyak kekurangan, ataukah kita menjadi orang yang banyak kelebihan maksudnya. Dan muhasabah itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam rangka apa? Mengukur diri. Karena kalau kita nggak muhasabah, khawatir diri kita ini menjadi orang yang sombong, takabur. Kenapa? Karena merasa lebih baik daripada orang lain. Dan ini sangat berbahaya. Karena setan laknatullah alaih dan semisalnya, gengnya, komunitasnya diturunkan dari surga karena kesombongan. Dia tidak muhasabah. Dia menilai dirinya lebih baik daripada Adam. Ingat kisahnya bagaimana ketika Allah perintahkan kepada malaikat, setan, dan semua yang ada di surga untuk bersujud kepada Adam. Apa yang dilakukan oleh setan laknatullah alaih? Dia nggak mau mengikuti apa yang Allah perintahkan. Yang dia ingat apa? Buat apa saya bersujud? Sampai berdalih, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau menciptakan dia dari tanah, dan engkau menciptakan aku dari api. Api merasa lebih baik daripada tanah, sehingga apa? Tidak mau bersujud. Tapi lihat apa yang dilakukan malaikat. Malaikat tidak ngomel, tidak berkomentar. Malaikat melakukan apa yang Allah perintahkan, bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan menyusul. Nah teman-teman, ini dalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus bisa menjauhkan diri dari apa yang membuat setan itu diturunkan dari surga. Kalau dulu setan diturunkan dari surga, kita sekarang sedang ingin kembali ke tempat yang dulu ditinggali oleh Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu surga. Kita di sini di dunia berlomba-lomba bagaimana supaya Allah suka, Allah ridho, Allah memberikan rahmat kepada kita agar kita bisa kembali ke surga. Mau orang kafir, mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang Syiah sekalipun, mereka pengennya apa? Ke surga. Gak ada yang tidak, termasuk teman-teman, termasuk saya. Pasti pengennya ke surga. Karena apa yang tergambar dalam diri kita, surga itu kenikmatannya lebih di antara yang kita rasakan hari ini. Dan tidak akan pernah terbersih teman-teman. Kenikmatan yang ada di surga itu tidak akan pernah terbersih seperti apa. Kalau kita hari ini di dunia menikmati, terlezat makanan, itu belum seberapa. Ibarat kata kalau misalkan lautan itu adalah kenikmatan, makanya setetes dari air yang kita, misalkan jarum dicelupkan, kemudian dia diangkat, lalu ada tetesan, itulah dunia, baru setetes dari luasnya lautan. Jadi bisa dibayangkan bagaimana nikmatnya. Dan di sana kita abadi teman-teman, bukan sebentar. Di dunia ini cuman paling apa kata Rasul, antara 60 sampai 70 itu. Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 usia umatku. Nah kalau kita sudah mulai usia 50 atau bahkan 60, kita udah harus siap-siap. Jangan 40 juga jangan kira masih lama nih, apalagi yang 10 tahun, aduh ya Allah masih lama ke 60. Jangan sampai terpikirkan demikian. Karena ternyata banyak orang yang baru lahir langsung meninggal. Nggak perlu nunggu dulu 60. Banyak orang yang hidupnya jag-jag,
oh kayaknya lagi sehat, tahu-tahu aku meninggal. Bahkan ketika sedang energiknya main bola, bayangkan lagi energik, meninggal. Jadi bahwa kita mungkin memang sudah diprediksi hidup kita itu paling antara 60 sampai 70, tapi bukan berarti yang di bawah itu tenang-tenang saja. Bukan berarti yang di usia itu baru berusaha. Sejatinya kita semua adalah orang yang dilabeli sebagai camat, calon mati. Entah kapan, kita nggak ada yang tahu. Karena yang namanya kematian, rezeki, dan jodoh itu misteri. Allah yang tahu. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu menekan diri, perlu muhasabah diri, melihat kekurangan diri. Syukur-syukur kalau kita menganggap, saya ini lemah, saya ini banyak kekurangan, saya ini pendosa, maka kita akan berusaha untuk memperbaiki itu. Dan itu baik. Bukan ketika kita menganggap kita diri lemah, kemudian kita tidak bersemangat, itu yang berbahaya. Dia pesimis. Dan hidup ini harus optimis. Kalau ibarat kata, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok harus lebih baik dari ini. Itu adalah slogannya orang Islam. Dan kita harus menerapkan itu dalam diri kita, teman-teman. Kita bukan orang yang sempurna. Kita bukan malaikat yang tidak pernah berdosa. Kita bukan batu yang nanti ketika hancur udah nggak ada perhitungan. Kita bukan binatang yang nanti di akhirat hanya akan diadili sebatas itu saja. Kita ini manusia yang akan dipertanyakan apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita ini musafir yang perjalanannya akan ada tujuan akhir. Kita sedang berjalan, kita di tengah perjalanan, kita sedang menikmati petualangan. Kalau kita sampai dengan selamat itu alhamdulillah, tapi kalau kita tidak sampai, maka na'udzubillahi min dzalik. Itulah kenapa kita harus banyak perbekalan. Ini adalah tempat yang transit. Dunia ini masih kita sedang transit, karena nanti akan ada alam barzah, alam kuburan, ada alam mahsyar, kemudian ada penentuan surga dan neraka. Oleh karenanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bergerakkan, bisa menggerakkan tangan kita, mengedipkan mata kita, maka yuk kita sama-sama bermuhasabah diri. Lihat kepada diri kita. Pasti banyak kesalahan, pasti. Nggak ada yang tidak. Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan? Iya pernah. Tapi itu pelajaran bagi kita. Dan beliau adalah maksum. Maksum itu dijaga oleh Allah. Sehingga apapun yang beliau lakukan berdasarkan wahyu. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau berkata, berucap segala sesuatu berdasarkan wahyu, sehingga tidak ada lagi idola kita yang terbaik dalam kehidupan kita yang bisa mengantarkan kita kepada surga kecuali kita meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua Allah bimbing, Allah tuntun, Allah jadikan hamba-hamba yang senantiasa bermuhasabah diri, tidak merasa paling keren, tidak merasa paling baik, tidak merasa paling soleh, tidak merasa paling solihah, tidak merasa paling banyak ilmunya dibanding yang lain. Tapi kita merasa bahwa kita ini orang yang sedang menanti pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah akan menolong hamba-hambanya yang senantiasa ia mengadu kepada Allah, ia meminta kepada Allah, ia berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang selainnya. Tidak kepada presiden, tidak kepada atasan, tidak kepada pasangan, tidak pula kepada tetangga atau siapapun yang Allah titipkan kelebihan. Apapun itu, maka kita harus seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika sedang disiksa, sedang dibakar oleh Raja Namrud. Datang malaikat Jibril, hendak membantu, tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Kenapa? Beliau tetap teguh. Aku hanya ingin dibantu oleh Allah. Padahal jelas malaikat Jibril itu utusan Allah. Tapi dengan keyakinannya yang luar biasa, ketika ditawarkan bantuan oleh malaikat Jibril,
tidak mau. Kenapa? Karena beliau ingin Allah yang menolongnya, bukan malaikat Jibril. Masya Allah. Ini adalah keimanan yang di atas rata-rata. Makanya jelas Nabiullah Ibrahim Allah angkat sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Keimanannya yang di atas rata-rata. Kalau hari ini mungkin abnormal, di atas normal, sehingga wajarlah jika beliau dilabeli sebagai Abul Anbiya. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita perlu belajar kepada orang-orang yang sudah Allah tunjuk sebagai pribadi yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Nabiullah Ibrahim, dan kita memiliki nabi terakhir yang uswatun hasanah, yaitu Nabiullah Muhammad SAW. Dan beliau adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang hari ini kita merasakan indahnya hidayah karena teladan beliau, karena dakwah beliau, karena akhlak beliau. Banyak orang masuk Islam bukan karena kata-katanya, tapi karena akhlaknya. Dan itulah dakwah yang terbaik dalam mengajak orang lain, yaitu menjadi teladan, uswatun hasanah. Lakukan di awal dari diri sendiri, dan orang lain akan terimbas dengan apa yang kita lakukan. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.